Shalom, perkenalkan nama saya Vita Friska, NPM 20110059 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Harlan Simanjutak, SPD, MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada mini riset, rekayasa ide dan proyek, di mana judul mini riset saya yaitu Perencanaan Pembelajaran pada Bahasa Indonesia. Dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Perubahan penting yang telah terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah perubahan kurikulum. Telah kita ketahui bersama, perubahan kurikulum juga diikuti perubahan perangkat pembelajaran, salah satunya RPP. Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang dalam RPP memuat hal-hal yang langsung terkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Terutama di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus menggunakan RPP. Di dalam tujuan penelitian ini, 1. Kinerja guru bahasa Indonesia yang sudah bersertifikasi berupa perangkat pembelajaran di pengembangan perangkat pembelajaran. 2. Faktor pendukung dan menghambat kinerja guru bahasa Indonesia yang sudah bersertifikasi di pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Indonesia berbasis atom bagi siswa sekolah dasar. 3. Mengetahui perangkat pembelajaran yang sudah dibuat, yaitu program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat itu adalah media pembelajaran. Desain adalah istilah yang diambil dari kata diksin, yang berarti perencanaan atau rancangan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Di dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tertentu. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dari sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang berisi tentang hal yang di atas, sehingga selanjutnya dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Komponen penting bagi peserta didik dalam mempelajari suatu materi adalah perangkat pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses memuat aturan-aturan yang perlu disesuaikan dalam perangkat pembelajaran, silabus, RPP, dan alat evaluasi. Terlihat dari kelengkapan silabus yang digunakan telah dimuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar B atau BSNP 2007. Hal yang serupa juga diterapkan dalam penyusunan RPP yang telah memuat pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam tempat dan waktu penilaian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di salah satu lembaga pendidikan Kabupaten Sumatera Utara, yaitu siswa kelas 5 sekolah dasar. Penentukan lokasi penelitian berdasarkan asumsi penelitian bahwa siswa kelas 5 sekolah dasar merupakan lokasi yang sesuai dengan judul penelitian. Tujuan pembelajaran dicantumkan dalam RPP telah disesuaikan dengan KD yang terdapat pada KTSP, yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat di daerah. Selain itu, terlihat dalam RPP terdapat perencanaan pengelolaan aktivitas peserta didik yang ditunjukkan dengan pemilihan model
Korek Kreatif TV atau TGT berbasis Atong dalam pelaksanaan di lapangan pembelajaran bahasa Indonesia telah dilaksanakan sebagai pendekatan, namun pembelajarannya masih berlangsung secara tradisional, yaitu guru cenderung aktif dalam kelas sedangkan siswa hanya sebagai pasif semua informasi yang disampaikan oleh guru. Metode observasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh hasil analisis awal. Peserta didik pembelajaran di kelas yang selama ini dilakukan berpusat pada guru, sehingga peserta didik cenderung pasif. Pengetahuan yang peserta didik miliki sebelumnya belum memanfaatkan sepenuhnya untuk membangun pengetahuan baru yang akan mereka pelajari, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran sangatlah rendah. Baiklah, itulah tugas akhir saya tentang mini riset, rekayasa ide dan proyek saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.